Halo teman-teman Banyumas Lover dimanapun kalian berada. Wah, kita bawa edisi khusus nih. Bawa seragam pramuka, bukan. Kita bawa kakak-kakak pramuka dari Saka Kencana. Betul gitu ya? Betul. Dan sekarang bersama saya ada Kak siapa? Kak Nadine. Kak Nadine, sebelumnya Davita, Kak Gina. Gina, Kak Agus Sutriwo. tuh Kak Agus. Kita semua lintas generasi dan semua harus panggil Kak karena ini pramuka teman-teman ya. Dan bagi kalian yang sama seperti saya mungkin wawasan kepramukaannya kurang, kali ini kita akan bahas lengkap semua tentang pramuka. Dan bagi kalian yang sering bolos pramuka, mungkin kalian akan nyesel melewatkan pramuka ya. Jadi dimulai dari Kak Nadine. Nah, udah berapa lama nih gabung di Saka Kencana? Saya baru bergabung di tahun 2023. Kalau yang lain juga sama, baru 2003? Enggak, aku dari kelas 10 berarti tahun berapa ya? Soalnya saya kan udah semester 6 gitu. Wah, udah lama tuh Iya, ya. Oh gitu. Kalau Gina? 2021 ya. Nah, kalau Kak Agus pasti menghinanya nih, gak usah ditanya berarti ya. Nah, kalau di teman-teman ini kan karena masuknya lamanya beda-beda. Ada tingkatan berarti di Saka Kencana? Enggak ada sih. Nggak ada. Jadi mau ada yang lama, mau yang sebentar sama atau ada yang ada kelas 1, kelas 2 gitu nggak ada? Enggak ada. Oh gitu. Dan selama ini yang pengen gabung ke Saka Kencana itu harus anak sekolah kah atau siapa aja boleh gabung? Nah, siapa yang mau jawab boleh deh Kak Tia. Sebetulnya ini bukan anak sekolah aja, akan tapi masyarakat luar, semisal yang udah kuliah juga nih masih bisa bergabung dengan kami gitu. Jadi untuk batasan usia itu ya pramuka penegak dan pandega. Oh, apa tuh bedanya penegak dan pandega tuh? Kalau penegak itu adalah pramuka yang ada di tingkatan SMA atau MA. Kemudian untuk yang satunya lagi itu ketika menjadi seperti kayak mau yang ya. Oh itu ada tesnya nggak seleksi atau kalau udah dianggap dewasa jadi naik loh jadi pembina gitu? Ada Oh ada tesnya. cenderung Siapa Kak? Harus mungkin bagus jawab sih. Yang lebih Ini kalau jadi yang pembina, udah ini. kalau dari teman-teman yang ini kan berarti masih apa kalian? masih penegak. Penegak. Kalau penegak mau jadi pembina ada tesnya Kak Agus. Kalau penegak mau menjadi pembina, itu ya ada ujian juga kan. Ujian fisika. Ya kalau fisik ya biasa lah. Namanya pramuka memang harus fisik harus. Oke, Fisik siap. ya. Tapi juga ada ujian kaitan dengan kepramukaan juga. Oh gitu. Dan kalau mau masuk ke satuan karya, khususnya Saka Kencana ini, tapi sama semua Saka sama aja, itu nanti sebelum masuk Saka itu harus jadi daftar dulu sebagai calon anggota Saka. Nah, nanti selama 3 bulan kita training, lalu setelah itu kita latih menjadi anggota tetap Saka Kencana. Oh gitu. Iya. Daftarnya berarti di mana? Kalau ini kan Saka Kencana di Kabupaten Banyumas berarti. Iya. Berarti tingkat kabupaten. Ya benar. Daftarnya berarti kemana tuh kalau pengen gabung? Kalau enggak tahu, itu prosesnya kita pertama mengadakan sosialisasi ke Pak SMK atau SMA atau mungkin juga dari anak-anak yang di SKB. Oh gitu. SKB ya. Nah, kita sosialisasikan tentang apa itu namanya Satuan Karya Pramuka, kemudian kita bicarakan apa itu namanya Satuan Karya Pramuka Kencana atau dengan Saka Kencana, kemudian kita proses juga tentang kriteria-kriterianya seperti apa. Nah, kemudian kita berikan bahwa istilahnya ya job itu sampai ya realisasinya kegiatan di masyarakat seperti apa dan mereka dari itu setelah kita promosikan, disosialisasikan, nanti kita berikan brosur pendaftaran, siapa yang berminat nanti kita tampung, nah kita kemudian yang berminat kita bisa mendaftar, mau langsung ke Sanggar Saka Kencana di Pasar di kantor Dinas Kependudukan Anggota Berencana atau DPKB 3 Arno Banyumas, atau juga kita punya ya link pendaftaran di Ruang Dewan Saka. Kontak personnya Kontaknya. ada pamfletnya juga. Jadi bisa akses juga ya? Ada. Bisa lewat DM juga. Oh gitu. Jadi mungkin bingung, oh tempatnya di mana ya Sanggar Saka Kencana ya? Wah, maksudnya bisa ada kontak personnya. Apa bedanya sama pramuka yang di sekolahan tuh? Apa sama aja?
sebenarnya ada bedanya sih, tapi hampir sama gitu kan. Kalau misalnya pramuka di sekolah kan kayak lebih ke khususnya udah pramuka sekolah. Kalau Saka Kencana kan di luar ambalan atau di luar sekolah gitu loh, lebih luas cakupannya gitu loh. Kalau kegiatannya sama? Kegiatannya mungkin hampir sama, tapi kalau di Saka lebih ke sesuai kegiatan. Kan kalau Saka juga banyak, nggak Saka Kencana doang, jadi Kencana kan iya ada pariwisata terus jadi banyak. Jadi kita ada menawarkan suatu minat bakat bagi mereka tentang tidak kaitan dengan program Bangga Kencana, yaitu terjadi dari 5 krida. Ada tentang krida kependudukan, terus ketahanan kelancaran keluarga, ya, kesehatan reproduksi, generasi berencana, promosi dan KIE. Oh gitu. Dan di sana juga ada namanya pembinaan life skill Woi, atau ada gitu percepatan juga. hidup, iya, supaya mereka mengenal jati dirinya sebagai seorang remaja itu apa, Oh, ya, gitu, ya. Ternyata nggak seserem yang dibayangin loh, nggak baris-baris aja teman-teman. Kalau kita pramuka di sana itu nggak cuma baris-baris, Oh, tangan ya, baris. tidak gitu. Tapi kita lebih fokus kepada minat mereka. Kalau minat di program Bangga Kencana ya kita khususkan tingkatkan pengetahuan tentang pertandingan tentang Bangga Kencana, mengenal apa itu namanya program dan sejarahnya kayak apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Dan kita kan sekarang banyak sekali remaja mungkin kurang tahu tentang dampak pergaulan bebas, mungkin karena kurang tahu informasi atau pemahaman atau pembinaan mereka terjebak dalam manusia macam ya. Ada yang mungkin akibat kecelakaan mengalami pernikahan dini, ya, atau orang bilang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, kemudian juga belum saat mengenal idealnya usia menikah itu bagi remaja itu usia berapa. Oh gitu, jadi kayak program BKKBN tapi yang didekatkan ke sama pramuka. Ya. Luar biasa ya. Ya. Terus yang sekarang ini di tahun ini agenda terdekat mungkin atau yang baru terlaksana kegiatannya tuh kayak apa? Di Kabupaten Purbalingga sendiri nih, untuk Saka Kencana Kabupaten Banyumas maksudnya Purbalingga. Kaget ya, aku juga kaget. Apa tuh yang terdekat, ngumpul kah atau melakukan KIE, mungkin sosialisasi kemana gitu tentang program, atau ada kegiatan kemah mungkin? Kemah nggak sih teman-teman? Kemah ada. Untuk yang terdekat mungkin ada open recruitment karena emang bulan Juli Agustus ini kan anak-anak yang dari penggalang semisal SMP atau semisal TS itu kan sudah mulai masuk sekolah. Nah pastinya juga akan ada dilaksanakan itu seperti penerimaan Amerika. Nah dari situ kami seperti sosialisasi itu untuk mengajak adik-adik penggalang untuk bisa siapa tahu ada yang berminat buat ikut ke Saka Kencana. Nih pertanyaan tapi jangan gimana ya. Iya. Dulu tuh kan aku sering bolos karena kalau pramuka itu kan dijemur tuh. Iya. Itu kan sedikit agak membuat kulit hitam dan gosong. Apa itu harus gitu sih? Kalau di Saka Kencana gitu juga enggak? Enggak dong. Kalau di kita sendiri Saka Kencana itu bukan didikan militer. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi lebih enak, lebih santai banget enjoy kerjanya gitu. Oh iya. Iya. Jadi kalau begini Kak Wulan, Iya, kalau baik. kita namanya kan pramuka. Iya. Kalau pramuka memang tidak bisa lepas dari baris berbaris. Kalau ada pramuka tidak tahu baris ya itu namanya malah kadang diketahui kok pramuka nggak bisa baris. Memang Siap. ini makanan pramuka ya harus tahu baris berbaris Iya. dan punya kondisi fisik yang kuat. Oh, Suatu gitu. saat yang namanya kita pramuka, ada mungkin ada suatu musibah, kita pasti akan diikutkan untuk membantu. Oh gitu. Mungkin kalau buat melatih kedisiplinan Disiplin juga, gitu. kekompakan, jiwa korsa. Iya. juga. Tuh, Dan- nonton. Jangan kayak aku. Kak Wulan harus tahu kalau Saka Kencana sudah usia berapa tahun? Oh, nggak tahu tuh. Berapa tahun tuh? Lahir itu tahun 20, lahirnya tanggal dibentuk pada tanggal 24 Mei tahun 1985. 85. Oh, usia sama Tio. Ya. Iya. Jadi saat kita itu BKKBN waktu itu mengadakan kesepakatan dengan Partai Gerak Pramuka Nasional untuk bagaimana program Kencana bisa diterima di kalangan remaja. Dalam targetnya pramuka yang dikenal Satuan Karya Pramuka Kencana.
Jadi usia kalau dihitung ya udah 39 tahun. Iya betul, bentar lagi 40 tahun tuh ya. Dewasa. Ya, dan Dewasa, untuk ya. ini ke depan kita juga tadi masih ada sosialisasi terhadap anggota baru, juga ada pembinaan persiapan, khususnya pembinaan materi kerja-kerja yang terus dimantapkan begini terkait dengan sekarang pengembangan tentang remaja supaya kedepannya bisa menyiapkan hidup berkeluarga di remaja. Jangan sampai nanti kurang tahu bagaimana kalau sudah berkeluarga nanti memahami juga tentang stunting sehingga mereka paham dulu tentang kesehatan reproduksi remaja. Belum, kan itu sekarang jadi program prioritas Ya. ya. Jadi usahakan sana pun ikut-ikutan ya. Betul. Membantu pemerintah Pak. Termasuk mensosialisasikan juga seperti pembinaan tablet tambah darah, ini pengukuran lila bagi remaja. Ini saya ikut terlibat di dalam itu memberikan sosialisasi KIE untuk mereka. Jadi sana itu nanti karena remaja kita tahu lah remaja itu kan lebih suka kalau didekati dengan yang seusianya. Betul, sebaya. Daripada kalau dikasih tahu sama orang tua kadang-kadang merasa lebih hebat, Iya. lebih sok tahu. Iya. Tapi kalau ada apa dekat dengan remaja, diajak ngobrol, nah, ini seakan-akan nanti di situ akan menjadi counseling. Iya. Ya. Yang Memberi pada counseling juga. tentang masalah kesehatan KR. iya, tentang KR, termasuk juga sebagai pendidik sebaya. Iya. Jadi seakan-akan itu ya nanti mereka mendapat materi tentang pendidik sebaya maupun konselor sebaya. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman ini merasa senang di sini di sana sana. Senang. Itu testimoninya langsung ya. Berarti nggak usah ragu lagi. Kalau mau ikutan pramuka tuh sekarang nggak kayak yang kalian bayangkan serem-serem, aneh-aneh. Enggak, ini ada yang unik-unik seperti ini. Dan Kak bisa daftar ya, udah punya sosmednya. Apa tuh namanya tuh kalau di Kabupaten Banyumas? Namanya apa nih biar yang lain tahu nih? Sama Kencana Banyumas bisa dicek mungkin yang mau bergabung. Disangka Saka Kencana Banyumas berarti IG-nya. Wah, tuh dicek di situ kalau mau gabung rombongan tuh boleh tuh. Ini kan lagi musim mau naik, mau itu kan mau pindah kelas kan karena SMP ke anak SMA. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya sharing dari Saka Kencananya Kabupaten Banyumas. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan sampai jumpa. Dadah. Salam genre.